Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya laporan Kepala BKPSD Kabupaten Donggala dengan hormat Bapak Kaharani SMMSI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami membaca laporan, perlu kami sampaikan ada beberapa hal. Tolong dari peserta CPNS, alihkan ke PNS, tolong kerapian dari aspek atribut seragam itu yang belum kemeja itu tolong dirapikan. Belum, jangan baru begini sudah ada etika dalam berseragam. Cara duduknya saja yang perlu kita lihat. Karena kita ini sudah ada tanggung jawab berdasarkan aturan-aturan yang ada, mulai dari seragam, pelaksanaan, attitude maupun kinerja. Itu yang harus kita sesuaikan kondisi yang ada di birokrasi kita. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam Pancasila. Tidak semangat bapak-bapak ini, tidak menghargai dari Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Bupati Donggala, yang terhormat Sekretaris Daerah, yang terhormat Kepala Badan Kepegawaian dan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Tadi kami ada laporan bahwa izin karena ada kegiatan-kegiatan kemarin di Topi, kami sudah melapor Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Donggala, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang sempat hadir pada pagi hari ini, Kepala Perangkat Daerah Kota Palu, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Manggai, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Mauna,
dan koordinator dan para unit suara di SNPDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Tengah, para pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana lingkup BKPSDM Kabupaten Donggala, dan panitia pelaksana pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Donggala. Yang saya banggakan peserta pelatihan dasar CPNS. Sebagai insan yang beriman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya, ridhonya lah sehingga kita pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka penutupan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 dan golongan 2 di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Donggala yang bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2026. Hadirin peserta pelatihan dasar CPNS yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan tentang penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sebagai berikut. Dasar penyelenggaraan pertama, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang SN. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Ketiga, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2021 tentang pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Keempat, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 580-1-PDP-07 tahun 2024 tentang kurikulum dan penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kelima, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 581-1-PDP-07 tahun 2024 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. 6. Surat Edaran Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3-K-1-HKM 0203 tahun 2005 tentang penyelenggaraan pelatihan struktur kepemimpinan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, serta akreditasi pelatihan aparatur sipil negara berbasis efisiensi anggaran. Tujuan dan sasaran ini yang Pak Ketua DPR. Lanjut. Tujuan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS adalah untuk membekali calon pegawai negeri sipil dengan nilai-nilai dasar ASN, sikap perilaku bela negara, dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugasnya. Sasaran penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS adalah membentuk calon pegawai negeri sipil yang berakhlak mulia, berkarakter, dan berintegritas, serta memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, kemampuan dasar sebagai pelayanan publik. Waktu pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS Kabupaten Donggala tahun 2026 dilaksanakan dengan menggunakan metode blended learning, yaitu pelatihan yang dilakukan dengan memadukan proses pembelajaran tatap muka di dalam kelas dan proses pembelajaran secara daring selama 64 hari kerja yang terdiri dari tahap pertama, pembelajaran mandiri secara daring selama 9 hari kerja dilaksanakan di tempat kedudukan atau di tempat beraktivitas masing-masing peserta. 2. Tahap 2, distance learning, pelatihan jarak jauh merupakan bentuk pembelajaran kolaboratif yang dilaksanakan oleh e-learning, learning management system yang dilaksanakan selama 22 hari kerja di tempat kedudukan masing-masing peserta. Tahap ketiga, aktualisasi of class learning dilaksanakan secara terstruktur melalui pembelajaran di tempat kerja asal peserta selama 30 hari kerja. 4. Pembelajaran klasikal, pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas yang dilaksanakan selama 3 hari kerja di tempat penyelenggaraan Laskar CPNS. Aspek penilaian hasil pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil dilakukan melalui penilaian beberapa aspek. Ada 5 aspek, yaitu pertama, evaluasi akademik 20%, evaluasi rencana aktualisasi 20%, evaluasi pelaksanaan aktualisasi 30%, evaluasi sikap dan perilaku 15%, evaluasi penguatan kompetensi bidang 15%. Peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Donggala tahun sebelumnya berjumlah 409 orang dengan rincian angka
angkatan 16, 17, 20 dan 21, 22 dilaksanakan tahun 2025 dengan jumlah peserta 200 orang. B. Angkatan 40 dan 41, 42, 15 dan 16 dilaksanakan tahun 2026 dengan jumlah peserta 209 orang. Berikut ini kami mengumumkan peserta yang mendapat peringkat 3 terbaik masing-masing angkatan, di mana penilaian atau peringkat dilakukan secara transparan, objektif dan peserta yang disebutkan namanya. Persilakan berdiri. Izin Bupati, kami menyampaikan ada beberapa prestasi yang mereka dapat dalam penilaian tadi yang sudah kami sebutkan. Angkatan 16, peringkat pertama atas nama Febriani Hikmawati SKM. Unit kerja Rumah Sakit Kadel Tarunggala. Total nilai metodenya Isman SKM. Judul optimalisasi training surat masuk dan keluar berbasis aplikasi Srikandi. Total nilai 92,19. Peringkat kedua Ika Purnomasari Esos. Ketiga, unit kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Donggala. Mentor Mam Fikri Veteran. Judul penyusunan paduan e-book rencana kerja Regia. Total nilai 92,16. Tolong yang lain tadi itu yang pertama tolong berdiri ya, setelah tidak berdiri sebesar dulu. Terima kasih. Peringkat ketiga Ahmad Islam SPT, golongan 3 Dinas Pertanian Kabupaten Donggala, mentor Fatoni. Ada ya? Ahmad Islam. Nanti panitia ini nanti di oh izin ya, terima kasih. Dinas Pertanian Kabupaten Donggala, judulnya pengetahuan data petani berbasis digitalisasi di Kecamatan Pinembani. Nilai total 92,11. Angkatan 17, peringkat pertama Dr. Hewan Andi Muhammad Isra, Nur Rahmat. Unit kerja Dinas Pertanian Kabupaten Donggala, mentor Yuliani Liku. Judul pembuatan dashboard analistik berbasis data Signas sebagai alat bantu pengambilan keputusan cepat dalam pengendalian penyakit hewan. Total nilai 95,40. Peringkat kedua Widiagung Wisnanda SIP, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Donggala. Ini apa CPNS yang partai-partai yang sangat kental, tapi proaktif, kerja yang sangat lumayan di BKPSDM, sangat membantu dalam dengan judul digitalisasi pendaftaran tugas belajar melalui media global site. Total nilai 94,38. Peringkat ketiga Vivi Andriani SK, golongan 3 Dinas Pertanian Kabupaten Donggala. Ini juga izin, kemarin ada laporan juga kami ingatkan posisi ada ikut ini mereka yang penyuluh mungkin dari hingga ada pelatihan di Palu. Yang total nilainya 94,18. Angkatan 20, peringkat pertama Ida Ayu Wulan Purnamasari, Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Donggala. Judul layanan informasi dan persyaratan pelayanan fakir miskin dengan sistem RSPX berbasis website code dengan nilai 96,16. Peringkat kedua Nadi Muraini berdiri, golongan 3 unit kerja Rumah Sakit Kabelota Kabupaten Donggala. Ini bagian nanti kita sama dengan direkturnya dulu. Dengan judul optimalisasi
sosialisasi edukasi terhadap ibu hamil tentang persiapan persalinan melalui media KTP, Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak Rumah Sakit Kabelotan Donggala. Nilai total 96,2. Peringkat ketiga Widianti SD. Unit kerja Dinas Tenaga Kerja. Judul digitalisasi KTP inventaris keuangan berbasis Google Form dengan guidelines dengan nilai 95,76. Angkatan 21 nama Sulistiawati Ayu Ningrum, Dinas Pertanian Kabupaten Donggala, lebih dominan di Dinas Pertanian ya. Judul edukasi peternak dalam membuatkan ilegal dalam fermentasi bahan pakan ternak komunisasi. Total nilai 92,78. Peringkat kedua Milasasi Ladeni, Milasri Ladeni. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Donggala, judul pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran bangunan rumah melalui audit mandiri rumah tangga. Total nilai 92,64. Peringkat ketiga ada Jumianti Eskom. Nomor 3 yang kerja Badan Pengelola Keuangan Asli Daerah, Mentol Rivai, judul optimalisasi inventarisasi barang milik daerah. Total nilai 92,50. Angkatan 22, peringkat pertama Naura Nasifa. Nomor 3 unit kerja Rumah Sakit Kabelotan Kabupaten Donggala. Judul peningkatan pelayanan informasi batas waktu penyimpanan obat melalui media edukasi lewat bandar kepada pasien. Jangan habis di konsen nanti dokumen tidak ada implementasi ya. Saya Ibu Bupati penilai dan pimpinannya. Peringkat kedua Muhammad Fajrin. Nomor 3 UPTD Puskesmas Ponikanti Kabupaten Donggala. Judul penerapan konseling dalam kasus informasi obat total nilai 92,7. Peringkat ketiga Dr. Hewan Wida Ramadhani, Dinas Pertanian Kabupaten Donggala. Judul optimalisasi promosi layanan kesehatan hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui media digital. Total nilai 91,73. Angkatan 40 Mesri Eskom. Golongan 3 yang kerja Dinas Kominfo Kabupaten Donggala. Dan surat masuk mulai digitalisasi direkod berbasis Google Form. Total nilai 92,48. Peringkat kedua Dini Brilianti, unit kerja Dinas Pekerjaan Umum Peratan Ruang Kabupaten Donggala. Judul organisasi penggunaan sistem presensi informasi kepegawaian nasional Keknas. Peringkat ketiga Dini Seroja Terang. Bagian Desa Kabupaten Donggala. Judul digitalisasi pengolahan dokumen data petugas rumah ibadah. Total nilai 91,99. Angkatan 41 Fadil Gunawan, Badan Pengelola Daerah Provinsi Tengah. Ini dari tadi sudah kami sebutkan tadi ada penggabungan antara beberapa daerah dan salah satu juga provinsi. Dan penilaian ini peringkat pertama di 40 angkatan 41 ini Fadil Gunawan apa CPNS di provinsi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Tengah. Judul implementasi layanan kepegawaian berbasis digital disiplin dalam meningkatkan efektivitas pelayanan ASN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai 95,55. Peringkat kedua Nur Afifah Komalizatu, unit kerja Rumah Sakit Padang Tamu Kabupaten Donggala. Judul optimalisasi layanan informasi praktik pemeriksaan laboratorium gula darah puasa. Nilai total 93,18. Peringkat ketiga Askul SE, bagian lokalisasi mentor Parisma. Judul penyusunan peta profesi proses bisnis untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel di
lingkup sekretariat daerah. Total nilai 93,17. Angkatan 42. Peringkat pertama Fitra Alamsyah Nasrul. Peringkat ketiga Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ini dari provinsi juga di Biro Organisasi, judul Sistem Pemantauan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri berbasis Google Prescript. Total 94, total nilai 94,41. Peringkat kedua Isra Izul Haq. Golongan 3 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Total judul Sistem Informasi Google Grafis Aset Daerah Pemerintahan Kota Donggala berbasis web. Total nilai 94,6. Peringkat ketiga Agam Ari Sandi Badan Pengelola Keuangan Daerah. Judul Peningkatan Kualitas Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang milik Daerah, penghapusan melalui implementasi dashboard monitoring. Total nilai 93,89. Angkatan 14, peringkat pertama Arya Tegar Pratama. Golongan 2, unit kerja Rumah Sakit Kebelota Kabupaten Donggala. Judul Organisasi Edukasi Pemberian Obat Pasien Rawat Inap dewasa dengan prinsip penampungan ruang pengisari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Donggala. Total nilai 93,34. Peringkat kedua Gainal, golongan 2 Dinas Delaha. Pertanahan Rumah dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Donggala. Judul Simple Lab, Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Laboratorium. Nilai total 93,24. Peringkat ketiga Nur Rizki Ramadhani. Golongan 2 Dinas Perhubungan Catatan Sipil. Judul Optimalisasi Media Sosial sebagai Solusi Pemahaman Masyarakat terhadap Pelayanan Dinas Kependudukan. Catatan sipil total nilai 93,17. Angkatan 15 Dr. Agung Hidayat Jalasa. Jadi Bupati kami melapor ada unit daerah Kota Palu di unit kerja Rumah Sakit Anutapura Kota Palu. Judul Optimalisasi Pelayanan Diabetes merintis mulai program peduli pelayanan edukasi dan keterlaksanaan edukasi diabetes menitus melalui inovasi poli diabetes menitus. Nilai 88,21. Peringkat kedua Amelia Amanda Lembah. Golongan 2 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Donggala. Judul Edukasi Kemeteorologian di Badan Jembatan. Total nilai 88,38. Peringkat ketiga Rizky Permana Lalenda. Golongan 3 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Judul Optimalisasi Media Digital sebagai Sarana Informasi Pelayanan Perizinan kepada Masyarakat. Total nilai 88,36. Itulah ada beberapa penyampaian kami melapor dari sekian angkatan yang sudah diukur prestasi dari Didosa yang dilakukan masa kemarin. Terima kasih dulu saja Bu. Silakan bertanya dulu. Terima kasih. Saya menggunakan dan perlu kami menyampaikan di sini bukan hanya peringkat 1 sampai dengan 3 yang mendapatkan sertifikat, tetapi mulai dari peringkat 1 sampai dengan peringkat ke-10 juga mendapatkan sertifikat dan akan diumumkan setelah laporan ini. Untuk peringkat 4 sampai dengan peringkat 10, sertifikat dapat dibagikan langsung pada hari ini melalui panitia pelaksana. Kami juga berharap pada pimpinan organisasi perangkat daerah untuk aktualisasi yang telah dibangun oleh peserta untuk terus dijalankan dan dikembangkan bukan hanya suatu kewajiban dalam pelaksanaan laksana, tetapi kami dari BKPTN dapat dan Baperinda Kabupaten Donggala akan melakukan evaluasi setiap organisasi pada sesuai dengan program. Izin Bupati, kami akan melakukan penerapan ke depan di dalam tahun ini per semester. Kami akan melakukan evaluasi terhadap aktualisasi yang sudah dijalankan oleh adik-adik
CPNS ini bekerja sama dengan pemerintah langsung di mana pada posisi apa aktualisasi yang akan dilaksanakan. Jangan aktualisasi di dokumen laporan ini hanya di bawah meja. Jadi ukuran lain kami lakukan evaluasi. Jadi kami para pimpinan OPD juga tolong dilakukan sejauh mana pelaksanaan aktualisasi mereka ini yang ada di unit-unit kerja atau di OPD untuk menjadi dasar pelaksanaan dalam mendukung program ke depan. Dan kepada seluruh calon pegawai negeri sipil yang ikuti lasar CPNS dengan jumlah 409, peserta nyatakan lulus 100%. Alhamdulillah. Saya kembali mengucapkan kepada seluruh peserta dan terima kasih atas kerjasama selama kegiatan ini berjalan mulai dari pertama hingga akhir kegiatan ini. Dan tidak lupa juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya lembaga terintegritas di Sulawesi Tengah adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah Provinsi Tengah. Tak lupa juga kami banyak mengucapkan terima kasih kepada para wilayah suara, narasumber dan mentor yang selama ini membimbing peserta CPNS dalam tahap pembelajaran off-class maupun on-class. Serta kepada seluruh peserta CPNS yang dinyatakan lulus akan diberikan surat tanda tamat pelatihan. Sebelum Ibu Bupati Donggala menutup kegiatan pelaksanaan CPNS secara resmi, kami meminta waktu Ibu Bupati agar kiranya peserta ini mendapat peringkat 1 sampai dengan peringkat ketiga untuk memanfaatkan aktualisasi di hadapan pimpinan masing-masing tingkatan. Demikian hal-hal yang dapat kami sampaikan dan berkenan Ibu Bupati untuk memberikan sambutan sekaligus menutup secara resmi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 dan golongan 2 di tahun 2026. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Kepala BPSDM Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang kami hormati Bapak Abdul Haris Karim, SDMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Bupati Donggala, kami sebut dengan hormat Ibu Vera Elina Laruni. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Donggala, Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala, para asisten lingkup Kabupaten Donggala, Kepala BKPS SDM, Kepala BKPSDMD Kabupaten Donggala, para kepala perangkat daerah pemerintah daerah Kabupaten Donggala, para pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, pejabat pelaksana lingkup Kabupaten Donggala, para PIC yang sempat hadir pada hari ini, dan yang saya banggakan, serta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Donggala tahun 2026. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita pada hari ini melaksanakan penutupan atau berakhirnya kegiatan peserta pelatihan CPNS Kabupaten Donggala tahun 2026. Bapak Ibu sekalian, kepada adik-adik sekalian, jadi saat ini adik-adik sudah selesai melaksanakan latsar. Jadi jangan nanti ada image bahwa sudah dapat sertifikat, artinya sudah selesai belajar. Selesai latsar ini sebenarnya adalah awal daripada adik-adik belajar. Jadi kalau kita latsar dulu, kalau salah
masih bisa diperbaiki. Tetapi nanti adik-adik sekarang sudah masuk di dunia ASN, jadi sebenarnya awal dari belajar yang sesungguhnya. Adik-adik kalau belajar, sesungguhnya kalau salah, sudah betul-betul penerapan ini kalau salah, itu sangat sulit untuk memperbaiki. Adik-adik sekarang akan masuk di dunia ASN. Jadi dunia ASN ini kalau saya bisa gambarkan masuk di riba ASN. Jadi masuk di riba ASN ini, adik-adik kalau kita bayangkan masuk di hutan, adik-adik tentu akan bertemu dengan macam-macam binatang di dalamnya. Ada ular, ada monyet, ada hal-hal negatif, dan ada banyak juga hal-hal positif yang akan adik-adik hadapi. Jadi tentu adik-adik sudah belajar terkait dengan belajar kompetensi yang selama kurang lebih 2-3 bulan belajar, tentu sudah punya bekal bagaimana memasuki dunia ASN, memasuki rimba ASN. Jadi ini adalah awal pembelajaran. Adik-adik sekalian dipersiapkan bukan untuk ahli di administrasi, bukan semata-mata jago administrasi, tapi bagaimana adik-adik sekalian memiliki integritas, memiliki profesional dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan ASN. Jadi untuk jadi ASN yang profesional tentu harus punya kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi teknis. Adik-adik harus paham bagaimana melaksanakan tugas dan tanggung jawab di dinas. Saudara sekalian, di situ ada registra. Nah, itu adalah tanggung jawab, tentu harus paham tentang apa yang jadi tanggung jawab saudara sekalian. Sehingga tadi saya sudah gambarkan masuk di dunia, masuk di rimba hutan yang banyak hal-hal yang kita hadapi, ada yang positif, ada yang negatif, kita sudah paham. Kita tahu mana yang positif, mana yang negatif, sehingga kita aman dalam perjalanan. Adik-adik sekalian, tadi memiliki kompetensi, kemudian adaptif. Ya, adaptif. Adik-adik sekarang sudah zaman milenial. Jadi semua sudah semakin canggih semua ini. Nah, kita ini yang duduk di depan ini hidup di zaman kolonial. Kita ilmu kolonial ini yang kita dapat. Nah, adik-adik sekarang zaman milenial semua sudah serba digitalisasi. Apalagi sekarang sudah namanya artificial intelligence. Bikin apa-apa cuma kita bilang saja, buatkan saya makalah, jadi sendiri saja. Nah, tentu tidak 100% artificial intelligence itu bagus, tapi artificial intelligence itu sebagai alat bantu saja. Dia tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia tidak punya empati, dia tidak punya kebijaksanaan. Jadi kepada adik sekalian harus bijaksana dalam menggunakan digitalisasi, terutama artificial intelligence. Jadi kita ini semua sudah Tuhan takdirkan jadi ASN. Jadi tidak boleh ada menyesal jadi ASN. ASN adalah sebagai pelayan masyarakat. Jadi kalau pengusaha itu kita kejar profit, tapi ASN itu tidak perlu kejar profit. Keuntungan sudah ada. Adik-adik lambat masuk, kadang-kadang tidak masuk, tetap pemerintah gaji. Tugas adik-adik sekarang adalah bagaimana melayani masyarakat. Tentu melayani dengan sepenuh hati. Jangan kasih musuh buka perut itu masyarakat kalau pelayanan. Jadi bagaimana melayani ikhlas dan sepenuh hati sehingga betul-betul adik-adik termanfaatkan, punya pengabdian kepada masyarakat, dari rahmat bagi masyarakat. Jadi tidak usah pikir-pikir profit. Profit itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi kalau ASN itu pelayanan, jadi kalau kita pengusaha tidak bisa jadi ASN, tapi ASN bisa jadi pengusaha. Jadi kalau meningkatkan profit bisa jadi pengusaha. Tentu tidak boleh meninggalkan tugas atau menjawab sebagai ASN. Jadi ASN ini tidak usah terlalu banyak bicara tentang pelayanan, tetapi bagaimana kita merespons kebutuhan masyarakat dan keinginan masyarakat.
sekalian, jadi implementasi daripada apa yang telah adik sampaikan kita tidak bisa muluk-muluk. Jadi pertama, masuk kantor tepat waktu. Nah, itu salah satu indikator bagaimana adik-adik sekalian menerapkan nilai-nilai berakhlak yang telah diajarkan oleh para media suara. Kemudian bekerja tepat waktu, bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Kemudian menciptakan inovasi-inovasi ke depan. Jadi adik sekalian, sebagai ASN yang sudah sampaikan tadi, bekerja dengan baik, bekerja dan bertanggung jawab, penuh tanggung jawab. Karena kita dihadapkan oleh kita punya kakak-kakak. Tahu kakak-kakak? Ada kejaksaan, ada kepolisian, kemudian ada KPK. Itu kakak-kakak kita. Artinya tidak boleh kita takut, tetapi tingkatkan kompetensi adik-adik sekalian, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, mana kalau nanti adik-adik sekalian menjadi pejabat, kemudian kompetensi sosial kultural, bekerja di tengah-tengah perbedaan. Bagaimana empati kepada masyarakat. Baik, saudara-saudara sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih. Dan izinkan saya membacakan pantun. Dari Menawa kita melangkah, ke Donggala membawa berkah. Latsar usai ilmu bertambah, SDM Donggala siap berkarya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya pemaparan aktualisasi perwakilan peserta terbaik kepada nama yang kami sebutkan untuk mengambil tempat di depan. Yang pertama, Ida Ayu Wulan Purnawasari SAP dari Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Donggala. Yang kedua, Dr. Hewan Andi Muh Isra Nurrahman dari Dinas Pertanian Kabupaten Donggala. Dan yang ketiga, Suryaswati Ayuni Tumis BDI dari Dinas Pertanian Kabupaten Donggala. Disilakan untuk mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil aktualisasi saya dengan judul Layanan Informasi dan Persyaratan Pelayanan Fakir Miskin dengan Sistem Helpdesk berbasis WhatsApp di Dinas Sosial Kabupaten Donggala. Untuk informasi, ketika saya belajar dasar itu belum di-merger, jadi masih Dinas Sosial. Next. Ya, yang melatar belakangi saya mengangkat aktualisasi buku, yaitu yang pertama pelayanan informasi yang cepat dan akurat serta transparan. Itu merupakan belum kembali ke itu merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah,
Next, berbasis WLB di Dinas Sosial Kabupaten Donggala. Next, di mana layanan ini memungkinkan masyarakat mengurus persyaratannya secara online tanpa harus datang ke kantor melakukan tatap muka. Karena biasanya mereka hanya mengurus selembar kertas saja, misalnya yang dari Sojong Ungaran, yang dari Kirimbanyu harus jauh-jauh ke kantor hanya sekedar mengurus surat keterangan DTC misalnya data tunggal sosial ekonomi yang harusnya itu bisa dikirim secara online. Nah, bagaimana cara kerja metode WLB ini? Yang pertama saya membuat chatbot dalam hal ini WLB yang memungkinkan masyarakat melakukan chat langsung dan kemudian dibalas oleh AI. Dalam menunya nanti ada beberapa layanan. Untuk saat ini masih layanan dinas sosial, maaf karena lagi-lagi aktualisasi saya kemarin masih dinas sosial di merger dengan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, untuk menu dari pelayanan ini yaitu setiap menu yang kemudian dilayani oleh dinas sosial. Kemarin masih ada 15 pelayanan yang mencakup bantuan sosial, kemudian bantuan bencana sosial dan bencana alam dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya kami melakukan feedback dari masyarakat apakah ini berguna untuk mereka mendapatkan pelayanan, menerima pelayanan. Ternyata kami mendapatkan hasil yang cukup baik bahwa masyarakat sangat terbantu dengan adanya konteks WLB ini. Dan kami berharap selanjutnya pelayanan kami dapat terus dilakukan tanpa menggunakan kertas lagi, dan kemudian bisa memudahkan masyarakat, menjadikan kami dinas sosial pemberdayaan masyarakat dan desa menjadi OPD yang selalu melayani masyarakat dengan tepat sasaran. Dan harapannya tidak hanya sampai di sini, tapi semua layanan kami bisa dilakukan secara digital. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bupati, Bapak Ketua DPR, Bapak Asisten dan Ibu Bapak Pimpinan OPD. Adapun judul dari aktualisasi saya yaitu pembuatan dashboard analitik berbasis data Isiknas sebagai alat bantu pengambilan keputusan cepat dalam pengendalian penyakit hewan di Kabupaten Donggala. Lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian, pengendalian penyakit hewan yang bagus, yang excellent itu dia membutuhkan keputusan yang cepat dan berbasis data. Nah, di kesehatan hewan di Donggala itu kita sudah ada sistem pelaporan atau recording data terkait kesehatan hewan dengan alur yang seperti ini. Jadi data kesehatan hewan yang dikumpulkan di lapangan dari hasil pemeriksaan itu kemudian dilaporkan di dalam sistem namanya Isiknas. Isiknas ini satu aplikasi besar yang dimiliki oleh Dinas Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yang semua data kesehatan hewan peternakan itu sudah ada di dalam. Nah, setelah data ini dimasukkan ke Isiknas, data kemudian terkumpul, yang idealnya yang kita lakukan adalah kita lakukan analisis dari data tersebut, karena data ini kan dia sebenarnya kekuatan kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Kemudian setelah data kita analisis, maka data ini tentu akan menghasilkan informasi epidemiologis yang sangat bermanfaat untuk nantinya kita melakukan pengambilan keputusan dan tindakan pengendalian. Bisa diperhatikan? Baik, lanjut ke slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini aplikasi Isiknas yang disiapkan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Di sini semua data terkait dengan peternakan kesehatan hewan ada, bisa diakses. Namun aplikasi ini juga ada keterbatasan, yaitu tidak ada fitur atau instrumen untuk kita melakukan analisis data atau visualisasi data yang mudah dan menarik. Nah, oleh karena itu, lanjut.
Setelah beberapa bulan di dinas, saya mencoba menganalisis dan mengidentifikasi apa masalah yang ada di sana saat ini. Kemarin pada saat sebelum Latsar, yaitu data kesehatan hewan itu sebenarnya lengkap, banyak, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Maksud belum optimal di sini, data itu ada tapi belum dianalisis, belum diolah dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi informasi yang sangat penting. Jadi data-data yang di Siknas tadi itu masih tersebar. Kemudian kalau kita melakukan analisis, dia butuh waktu dan secara manual. Kemudian juga membutuhkan waktu yang lama. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya memilih dashboard analitik ini sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah kekurang optimalan pemanfaatan data tadi? Pertama, tentu dashboard analitik ini dia sangat relevan dengan jabatan atau tugas kami sebagai dokter hewan, di mana dokter hewan itu bukan cuma dituntut untuk mampu mendiagnosis, mengobati, tetapi bagaimana kami mampu menganalisis data yang ada, dan dengan data itu nanti bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dan pengendalian penyakit. Kemudian yang kedua, ini tentu akan menjawab permasalahan aktual. Dengan dashboard ini maka analisis data yang ada itu kita bisa lakukan dengan lebih cepat, mudah dipahami dan menarik tentunya. Lanjut, ya, ini Bapak Ibu sekalian adalah tampilan dari dashboard yang sudah saya buat. Saya beri nama dari dashboard saya yaitu dengan surveillance penyakit hewan dashboard analitik atau waspada. Jadi dengan dashboard ini, bagaimana yang tampak? Ini saya buat menggunakan aplikasi Microsoft Power BI, sehingga memungkinkan untuk melakukan visualisasi dan analisis data yang lebih baik. Jadi dashboard yang saya bangun itu bukan hanya sekedar memvisualisasikan atau menunjukkan datanya, menjadikan, tapi dia mampu menganalisis. Makanya di sini ada dua halaman yang saya buat, ada eksekutif summary sebagai tampilan ringkas gambaran secara umum. Misalnya di sini terdapat ada grafik tren, kemudian status risiko dari penyakit-penyakit yang ada, kemudian penyakit yang muncul, kecamatan terdampak, dan wilayah yang terdapat dengan penyakit. Lanjut, ini halaman yang pertama, kemudian lanjut. Ini juga halaman yang kedua, jadi bagian analisis penyakit di sini juga ada rincian dari yang tadi. Lanjut. Kemudian ada juga analisis spasial atau bagaimana dashboard ini bisa menampilkan baik saat ini yang masih masih baik kecamatan atau baik desa. Kedepannya kami menargetkan bagaimana ini baik bisa baik komunitas atau baik position. Ya. Lanjut. Kemudian ada juga prediksi kasus. Jadi dashboard ini saya bangun, dia bukan cuma hanya menampilkan kemudian menganalisis, tapi dia mampu memprediksi kasus yang ada, ini berdasarkan variabel dan parameter epidemiologi yang tidak gaul. Lanjut. Kemudian ada rekomendasi tindakan. Jadi selain tadi sudah menganalisis, kemudian menunjukkan petanya, kemudian memprediksi, maka ada juga rekomendasi tindakan. Baik. Lanjut. Mohon izin untuk diklik. Ini adalah video bagaimana dashboard ini bekerja supaya lebih tergambar. Diklik di baik. Untuk ini bisa dilakukan dulu misalnya supaya kita gambarkan. Baik, karena waktu yang singkat, maka saya izin akhiri. Saya sebenarnya masih ada lanjutannya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati Aidinur dari Formasi Penyuluh Pertanian Akhir Pertama dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, kemudian menjadi Dinas Pertanian dan dialihkan ke Kementerian Pertanian. Dengan judul Edukasi Peternak dalam Pemanfaatan Inokulan pada Fermentasi Pakan melalui penyuluhan interaktif di Kecamatan Labuan. Next. Jadi adapun yang latar belakangnya adalah kita ketahui bersama bahwa program Kementerian Pertanian dalam mendukung swasembada pangan salah satu indikator utamanya pada sektor pertanian dan juga sektor peternakan. Dalam keberhasilan suatu sektor peternakan maka diperlakukan pakan yang berkualitas sehingga dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan kualitas pakan ternak itu sendiri. Namun permasalahan yang terjadi adalah belum optimalnya pemanfaatan atau belum adanya keterbatasan pengetahuan oleh peternak dalam pemanfaatan inokulan fermentasi. Nah, alur gagasan yang telah kami lakukan yaitu yang pertama referensi inokulan, yaitu jurnal internasional di mana kami juga melakukan pengujian laboratorium pada Universitas Hasanuddin pada tahun yang sama. Kemudian yang kedua yaitu edukasi peternak, dilakukan pembuatan inokulan lokal, adanya lama fermentasi yang optimal dan level inokulan. Kemudian dilakukannya demonstrasi sebanyak 20 kg geramu jagung dan inokulan lokal. Sebagai evaluasi yaitu pasca fermentasi maka dilakukannya uji coba atau tingkat kesukaan pada ternak itu sendiri. Next. Nah, hasil dan nilai strategis pada aktualisasi ini adalah dari limbah jagung yang jarang digunakan maka dengan bantuan inokulan fermentasi dapat membuat menjadi terampil dan menghasilkan pakan yang berkualitas sehingga pelayanan ini dapat menjadi inovasi untuk sumber daya lokal sehingga peternak menjadi mandiri. Next. Nah, sebagai tambahan informasi bahwa hasil aktualisasi kami ini telah diterbitkan pada jurnal internasional di Pakistan dengan judul Enhancing Nutritional Value of producing Aspergillus and Bacillus inoculant from rumen fluid. Sebagai bentuk Bapak Ibu bahwa sebenarnya pemberdayaan peternak melalui ilmu dan teknologi adalah kunci peternak untuk lebih sejahtera. Namun dengan inovasi ini kita dapat membangun pakan yang berkualitas, bernilai gizi tinggi, produktivitas yang meningkat dan kesejahteraan. Ya, kita berikan aplaus kepada hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan Bupati Donggala sekaligus menutup secara resmi kegiatan pada hari ini. Yang terhormat Ibu Vera Elena disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya.
sudah jawabnya Nagaya. Nagaya itu kalau bahasa kayak gitu artinya cakap. Nagaya. Oke. Pagi-pagi makan bubur. Makannya bersama si cucu. Dulu datang wajahnya ngantuk dan kabur. Sekarang pulang sudah jadi calon ASN. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Donggala, yang sebelah kiri itu Pak Muhammad Yasin, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah ada, yang saya hormati Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Pak sahabat Ibu ini ya Pak Haris ini sahabat Ibu dan sahabat Pak Ketua DPRD. Tadi itu saya mendengar arahan beliau, jadi ini dapat masalah karena memang merupakan. Yang saya hormati Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi, yang saya hormati Asisten 2 dan 3 Pemda Kabupaten Donggala, para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Donggala, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi, mohon maaf, yang saya hormati Kepala Perangkat Daerah Kota Palu, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Unatuna, yang saya hormati koordinator dan para media suara lingkup BPSD Provinsi Sulawesi Tengah, para pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana lingkup Kabupaten Donggala, yang saya hormati panitia pelaksana pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Donggala, yang saya hormati, saya banggakan peserta pelatihan dasar CPNS Kabupaten Donggala tahun 2026. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas kesehatan, rezeki dan kesempatan sehingga kita berkumpul pada penutupan pelatihan dasar CPNS Kabupaten Donggala tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan BKPSDM bekerjasama dengan BPSDM Provinsi sebagai wujud komitmen membentuk ASN yang profesional, berintegritas dan siap bersaing untuk membangun Donggala. Selamat kepada seluruh peserta Latsar yang saudara selesaikan. Ini bukan sekedar formalitas, melainkan pintu awal pengabdian nyata kepada masyarakat Kabupaten Donggala. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Donggala menegaskan komitmen membangun birokrasi yang responsif dan berbentuk. Kita butuh ASN yang paham kondisi, tahu tantangan warga pesisir dan pengalaman, peka terhadap kebutuhan nelayan dan pelaku UMKM, serta mampu mendorong inisiatif seperti pemberdayaan ekonomi lokal dan pemulihan pasca bencana. Ingat, Laskar membentuk kebiasaan bekerja ketika kembali ke unit masing-masing. Masyarakat akan menilai dari sikap, integritas dan kualitas layanan, bukan dari sertifikat. Karena itu saya mengajak saudara bekerja dengan hati, melayani dengan tulus, bertindak jujur, dan menyelesaikan masalah warga masyarakat dengan solusi nyata di lapangan. Tadi Ibu sudah menyampaikan pemaparan yang disampaikan oleh Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Arahan beliau ini sudah nyata dan kita tahu bersama bahwa dan kesemuanya itu dapat dilakukan bahwa selain integritas, kemudian sikap dari sikap kita itu penting sekali, apalagi itu yang wajib dijaga karena terus terang waktu itu masuk banyak sekali dinas perumahan masyarakat, hampir di semua dinas perumahan masyarakat itu adalah pelayanan di Kabupaten Donggala yang masih kurang. Alhamdulillah, pelan-pelan kita sudah mulai bersama beserta BPOPD dan hasilnya semakin baik. Kalau dulu ngurus KTP Donggala itu harus datang ke kabupaten, ke kota Donggala. Sekarang
Ibu sudah mulai memilih beberapa unit alat rekam langsung. Ada 6 unit pembahasan, insya Allah kalau ini ditambah lagi, jadi setiap kecamatan punya alat rekam langsung dicetak. Dulu dari ujung sana ke sini, ke Cangkir itu sampai 500.000. Dia kan perjalanan jauh sampai 200 kilo, kemudian sampai di sini alat rekamnya rusak, kemudian harus tidur di mana, ya makannya di mana, ya semuanya menggunakan biaya. Ya sekarang sudah mulai baik. Itu besar di satu yang sangat penting harus kita tinggal bersama. Karena itu tadi bahwa BPS yang ada di depan ibu yang cantik dan baik ini adalah mereka yang membuat di atas rata-rata orang lain. Benar, kecerdasan, etika itu kalian bagus sekali, sehingga inovasi tadi kita lihat inovasi di wilayah itu sebenarnya Bapak kan nanti kalau mau ikut tes untuk ya shelter untuk SW2 dan sebenarnya kalau ibu sendiri saya nyampe ya handphone rusak, nah handphone saya gunakan ya itu tadi kita lahir di zaman apa kolonial ya itu bangga sekali dan katanya laporan yang dibuat itu semuanya sudah kekinian. Pejabat ini muncul video-video kartun, pejabat ini akhirnya kerja. Memang sekarang peningkatan digitalisasi yang harus wajib kita laksanakan karena sekarang semua pelaporan kita ke pusat itu semuanya menggunakan itu. Ya. Jadi memang kami lahir bersama ini memang sedikit kesulitan, tapi tidak ada kata belajar. Jadi kepada adik-adik sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih kalian sudah datang begitu rela memilih Kabupaten Donggala tempat kalian untuk bekerja. Donggala ini adalah satu daerah yang masih sangat tertinggal. Kita banyak tertinggal karena tingkat kemiskinan itu sangat tinggi dan dengan kehadiran kalian insya Allah saya rasa bahwa akan hadir inovasi-inovasi baru yang kita ciptakan sehingga membuat pelayanan kita semakin cepat, ya, singkat dan tentu tidak dengan biaya yang tinggi. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada kita semua dan berharap setelah ini ya SK hari ini bagikan ya SK punya mereka hari ini bagikan belum ya cepat. Kelengkapan administrasi dari kalian semua itu sampai bisa cepat itu ibu tanda tangan. Oh ya, nah itu nanti terakhir. Saya udah catat ini baik-baik. Nah ini catatannya sudah ada. Kemudian bertindak jujur. Nah itu penting sekali. Ya, karena jangan selalu berharap bahwa ketika kita membantu masyarakat ada teknologi ya, apalagi berupa uang. Sebisa mungkin kalau masyarakat datang, kalau kalian dia susah banget, janganlah sekalipun dia menyebutkan kita memberi bakso sebaiknya orang. Tapi kalau kalian lihat orang ini jangan dibawa ya, tapi jangan meminta. Ketika dia mengucapkan terima kasih, ini bisa bakso, ya, tapi dipikirkan baik-baik ya, yang paling kita pikirkan sekarang yang namanya medsos. Medsos itu kalau sudah di-upload maka selesai sudah. Ya. Karena banyak orang yang nakal, orang yang suka orang lain tidak senang melihat orang yang berprestasi, kemudian orang yang sukses. Tidak semua orang bisa menerima itu, makanya nanti dalam jalan yang tugas harus berhati-hati. Ya, hati-hati ingat
bagus itu karena sekarang ini sudah banyak ya, termasuk pimpinan organisasi yang tidak ada tamu sekarang sudah handphonenya sudah pada kumpul. Karena jadi seperti itu sekarang ini belum mengumpul handphone di wilayah luar, lihat apa di depan organisasi itu kenapa? Karena itu menganggap orang semua baik. Tapi ada selalu di pertemuan-pertemuan tingkat nasional kita itu sudah diingatkan untuk tidak membawa handphone di ruangan kerja ibu, karena ya itu tadi dengan mudahnya kita mereka rekam atau videokan diam-diam kemudian kita viralkan. Tapi kalau ibu selalu berpikiran bahwa yang salah ibu tidak melakukan hal-hal negatif, jadi ibu tidak takut, tapi sebaiknya harus waspada. Adik-adik sekalian yang ibu banggakan, ibu nah bagi foto-foto aja ya. Nilai-nilai SDM berakhlak yang harus menuntun kita setiap hari adalah orientasi pelayanan, mengutamakan kepentingan masyarakat, kemudian kita bekerja jujur dan bertanggung jawab pada tugas publik, kemudian berkompeten terus mengasah kemampuan sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan daerah, harmonis menjaga kerjasama antara lingkup PD, kemudian kepada camat dan tokoh masyarakat, kemudian loyal setia kepada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI dan pemerintahan yang sah, adaptif, cepat menyelesaikan diri terhadap perubahan iklim ekonomi dan sosial, serta kolaboratif, membangun sinergi dengan masyarakat, organisasi, adat dan pelaku yang beragam. Saya pada kesempatan ini juga menginstruksikan. Saya tahu bahwa adik-adik yang datang dari calon ini tentu tidak berKTP di Kabupaten Donggala. Nah, kalau kalian tidak berKTP di Kabupaten Donggala, betapa ruginya pemerintah daerah ini. Mengapa? Karena hitungan dana DAU kita, dana transfer DAU dari pusat itu dihitung dari jumlah jiwa yang ada di Kabupaten Donggala. Itu mencapai sampai 2 juta per jiwa yang berKTP. Kemarin ibu coba memutuskan kepada pimpinan PD yang semua kerja di Kabupaten Donggala ini harus berKTP Donggala. Kita sudah naik lebih 4.000 KTP baru yang selama ini banyak yang baru mereka membacakan berKTP di Kabupaten Donggala dan tambahan dana DAU kita itu luar biasa. Tapi yang ibu itu harus begitu. Nah, makanya ibu instruksikan kepada adik-adik semua, ya, karena kalian juga jauh, tidak mungkin KTP-nya ditempatkan di sana, maka segera membuat KTP di Kabupaten Donggala. Bisa ya? Yang berapa? Ya, karena kita mencari makan ibu ini di Donggala. Ibu punya anak-anak yang berada di Jakarta dari mana, tapi semua ibu wajibkan harus KTP. Ya, cerita lain nanti itu. Setiap tahun depan mungkin ada yang pindah, kembali mereka mengharapkan itu cerita lain lagi. Tapi sekarang bantulah pemerintah Kabupaten Donggala, ya, untuk tadi yang ibu ceritakan tadi. Dan kemudian ibu berharap semuanya tinggal di Donggala. Kenapa? Ibu ini punya rumah di Kota Palu. Waktu ibu habis dilatih, ibu coba tinggal di sana, tidak mau tinggal di hujan di sini. Akhirnya ibu bolak-balik pagi, pulang sore pagi. Akhirnya ibu kelelahan, capek juga. Terus besok pagi, Jumatan kembali ke rumah sampai malam, terus besok pagi ibu harus di sini lagi. Dan itu melelahkan. Tapi ketika ibu sini sekarang, ini sudah hampir 2 tahun, ibu merasakan bahwa saya lebih nyaman di sini. Pagi-pagi saya bisa berolahraga jalan kaki putar-putar Kota Donggala sambil kuliner. Kemudian saya mandi, kemudian saya ke kantor. Kemudian kalau tinggal di sini itu biayanya rendah sekali karena ikan cukup murah di sini. Pelan-pelan ibu akan nanti minta teman-teman ibu investor untuk membangun yang namanya kos-kosan yang layak, yang ber-AC. Jadi kalau kalian tinggal di Palu, ya, maka ibu kalian shoppingnya di Palu, kemudian pajaknya juga masuk di sana.
bisa dua-dua itu Videotron dan TV yang ini bisa tampil dua-dua tuh. Tinggal di banyak sekarang termasuk APH kita itu tinggalnya yang udah di tempat linknya di kota Palu. Nah akhirnya mereka bilang Komi yang mana? saya mau daftar juga. Terus yang ini? Capek. Oh, sama-sama. Merasakan kelelahan. Oh, Tapi kalau oh. kalian merasakan kelelahan, apalagi datangnya pakai motor, jauhnya begitu banyak ya kan? Nah, akhirnya buka yang bagus tadi diubah, ya kan? Kalau kayak di sini bilang kita sama klek-klek kita, gitu ya. Jadi nanti hilang sakitnya, hilang jantungnya. Kayaknya saya cukup deh, kalau makanya kita sebutkan saya juga kurang. Ya. Putarnya di sini ya, TV ya. Mungkin bisa satu kali begini. Belum sama gerbang layang. Yang sebentar di pinggir magang. Lalu nanti dengan hati yang tenang, keunggalan yang semakin maju. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan dasar CPNS Kabupaten Donggala tahun 2026 dengan resmi saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Sadi Sadio. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya penanggalan kartu tanda peserta dan penyerahan secara simbolis sertifikat kepada peserta terbaik. Kepada perwakilan peserta penanggalan disilakan untuk mengambil tempat dan penerimaan sertifikat terbaik saya sebutkan namanya dan langsung mengambil tempat di depan. Perwakilan sertifikat terbaik saya sebutkan namanya. Angkatan 15 terbaik 1 atas nama Arya Tegar Pratama AMDK. Angkatan 15 terbaik 1 atas nama Dr. Agung Hidayat Jawasa. Angkatan 16 terbaik 1 atas nama Fipriana Hermawati SKM. Angkatan 17 terbaik 1 atas nama Dr. Hewan Andi Muhammad Isra Muhammad. Angkatan 20 terbaik 1 atas nama Ida Ayu Bulan Purnawasari SAP. Angkatan 21 terbaik 1 atas nama Surya Swati Ayu Ningrum SPT. Angkatan 22 terbaik 1 atas nama Apoteker Naura Nazifa Esfam. Angkatan 40 terbaik 1 atas nama Giri Iskom. Angkatan 41 terbaik 1 atas nama Fadli Gunawan STMIP. Angkatan 42 terbaik 1 atas nama Fitra Alamsyah Nasrul STMIP. Silakan untuk mengambil tempat di depan. Mohon Kabupaten Donggala didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Donggala Asisten 3, Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepala BKPSDM Kabupaten Donggala untuk mengambil tempat di depan.
Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama Bagimu Negeri. Untuk keberkahan acara pada hari ini, marilah kita memainkan bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sartifan dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dalam rangka penutupan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Donggala karena rahmat dan ridho-Mu. Olehnya itu kami mohon padamu ya Allah, jadikan kami insan-insan yang senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu yang Engkau anugerahkan pada kami. Berikan pula kesehatan, kekuatan, dan keafiatan pada kami, karena tanpa kesehatan dari-Mu ya Allah, kami tidak dapat hadir di tempat ini. Olehnya itu, sehatkan jasmani dan rohani kami, agar kami bekerja dengan ikhlas, bil khusus para calon pegawai negeri sipil yang insya Allah akan menjadi ASN, dapat mengamalkan ilmunya dengan baik dan bekerja secara profesional untuk Kabupaten Donggala yang kita cintai, bil khusus Provinsi Sulawesi Tengah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya istirahat.
Ini syaratnya apa yang baca doa dulu? Syaratnya dah pergi baca doa dulu. Kita orang tidak baca doa ini.